Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Safniati, berasal dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan kelas 19B Universitas Riau. Menjelaskan mengenai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat merugikan bagi para pekerja dan juga tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebelumnya saya menggunakan PowerPoint agar penjelasannya lebih rinci. So, ikutin terus ya. Baiklah, sebelum kita membahas pasal-pasal yang bermasalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, terlebih dahulu kita mengingat kembali bagaimana asal mula adanya Omnibus Law ini. 1 tahun yang lalu, tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Di tahun yang sama, Jokowi mengajak DPR menyusun Omnibus Law. Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikannya, sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang sekaligus. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, Omnibus Law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Setelah pidatonya tersebut, Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draft Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang penyusunannya masih berjalan di tingkat pemerintah. Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar DPR bisa merampungkan pembahasannya dalam 100 hari. Pada tanggal 16 Desember 2019, Satgas Omnibus Law dibentuk yang diketuai oleh Kadin Rosan P. Roslani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang menjabat sebagai pengarah. Pada bulan Januari 2020, ada 2 Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Pada tanggal 12 Februari 2020, draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun pemerintah akhirnya rampung. Dalam penyusunannya, pemerintah mengklaim penyusunan rancangan undang-undang tersebut sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan buruh. Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, draft rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada DPR. Tanggal 2 April 2020, Surat Presiden tentang Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan dalam rapat paripurna ke-13 DPR. Pembahasan draft rancangan Undang Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislatif atau BALEK. Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislatif DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 24 April 2020, Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 2 Agustus 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan telah tuntas dibahas di tim tripartit, akan segera diserahkan kepada DPR. Pada tanggal 20 April sampai 3 Oktober 2020, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat. Pada tanggal 3 Oktober 2020, polemik soal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengemukakan kembali setelah rapat kerja Badan Legislatif DPR RI pada Sabtu malam menyetujui rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna DPR. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Pada tanggal 5 Oktober 2020, mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR bergaung melalui media sosial. Begitu Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Ancaman kerja buruh hingga kritik bertubi-tubi dari tidak menghalangi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi terjadi di mana-mana, tidak hanya di ibu kota. Begitu pemerintah dan DPR setuju untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, penolakan juga datang dari akademisi, endapan, dan pemerhati yang turun ke jalan untuk memprotes undang-undang. Undang-undang ini dinilai merugikan pekerja dan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi luar terhadap berbagai aspek.
Alasan mengapa Partai Demokrat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 1. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, besarnya implikasi dari perubahan sejumlah undang-undang yang ada dalam Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pembahasannya dituntut untuk lebih cermat, teliti, dan komprehensif. Yang ketiga, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan, tetapi sebaliknya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi meminggirkan hak dan kepentingan kelompok pekerja. Yang keempat, Partai Demokrat memandang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial menuju ke arah ekonomi yang selalu kapitalistik dan neoliberalistik. Yang kelima, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cacat substansi dan prosedur sebab pembahasan poin-poin krusial di dalamnya kurang transparan dan tidak melibatkan lebih banyak pihak. Ada beberapa pasal yang tidak sesuai di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Pancasila yaitu 1. Klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan dalam draft Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal sudah mendapatkan sorotan publik, khususnya dari serikat buruh dan serikat pekerja. Draft tersebut dianggap terlalu berpihak pada kepentingan pemodal atau korporasi dan cenderung merugikan para pekerja. Pasal 42 yang mengatur TKA yang berbunyi di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Sedangkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diklaim pemerintah demi kemudahan investasi di Indonesia, terutama investasi asing. Salah satunya regulasi terbaru yang bisa mendorong peningkatan investasi asing adalah pasal yang mengatur perizinan masuk bagi tenaga kerja asing. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menghapus sejumlah aturan terkait masuk tenaga kerja asing dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal sebelumnya, Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia harus mengantongi sejumlah izin, antara lain yaitu VITAS, RPTKA, dan IMTA. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka tenaga kerja asing hanya membutuhkan RPTKA saja, karena tak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 43 juga mengatur tentang tenaga kerja asing. Kemudahan lainnya bagi masuknya tenaga kerja asing yakni dihapusnya Pasal 43 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal sebelumnya berbunyi, RPTKA sekurang-kurangnya membuat keterangan alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan tenaga kerja asing di perusahaan, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, dan penunjuk warga negara Indonesia sebagai pendamping. Pasal 44 juga mengatur tentang tenaga kerja asing. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan pemberi kerja tenaga kerja asing untuk menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku yang diatur dalam keputusan menteri. Di dalam pasal tersebut memberikan kemudahan izin bagi tenaga kerja asing sehingga hal ini dapat mengakibatkan tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia dan menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Pasal 59 mengatur aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Bunyi Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan PKWT di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup.
Pasal 56 draft rancangan undang-undang itu menyebutkan PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT dibatasi paling lama 3 tahun. PKWT yang berpotensi membuat pekerja atau buruh menjalani kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Perjanjian kerja PKWT akan berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, jangka waktu perjanjian pekerja berakhir, selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan kejadian lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Pasal 78 juga mengatur tentang waktu lembur. Pasal 78 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Pemerintah menambah waktu lembur maksimal pekerja melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan tambahan waktu kerja lembur dan upah lembur diatur dalam peraturan pemerintah yang sebelumnya diatur dalam keputusan menteri. Pada pasal 78 Undang-Undang Cipta Kerja menambah 1 jam waktu lembur buruh yang jauh lebih lama daripada dalam pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, waktu lembur kerja hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi sorotan karena dinilai ada pasal-pasal yang merugikan para pekerja. Salah satunya yaitu para pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam sepekan yang terdapat dalam pasal 79 ayat 2 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan istirahat 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi di dalam pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pada pasal 79 ayat 3 mengatur tentang cuti. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Pasal 79 ayat 4 dan 5 juga mengatur tentang cuti, menyatakan pelaksanaan cuti tahunan dan pemberian istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama, sehingga aturan waktu lembur, waktu istirahat, dan cuti diatur dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pekerja yang kini diatur dalam peraturan pemerintah, tidak diatur lagi dalam keputusan menteri. Pasal 88B mengatur tentang upah satuan hasil dan waktu. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada pengaturan terkait upah berdasarkan satuan hasil dan waktu. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law menyelipkan pasal 88B yang berbunyi upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu berpotensi menjadi dasar penghitungan upah per jam. Pada pasal 88 huruf C mengatur tentang upah minimum sektoral dan minimum kabupaten atau kota. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya, dan sektoral diatur lewat pasal 89 dan diarahkan ke pencapaian kelayakan hidup. Dalam pasal tersebut, upah minimum provinsi ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati, Wali Kota. Sedangkan penghitungan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dalam keputusan menteri. Namun, Omnibus Law Cipta Kerja menghapus pasal tersebut dan menggantinya menjadi pasal 88 huruf C. Dalam pasal pengganti tersebut, upah sektoral dihapus sedangkan penetapan upah minimum provinsi diatur dan ditetapkan gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat tertentu didasarkan pada data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Pada pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan.
Tetapi yang tidak berubah adalah upah minimum kabupaten atau kota yang tetap harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 90 huruf B yang mengatur tentang ketentuan pengupahan UMKM, Omnibus Law Cipta Kerja juga mencantumkan pasal baru yakni pasal 90 huruf B, bahwa dalam pasal 88 ayat 1 dan 2 dikecualikan bagi UMK, sehingga pasal 90 huruf B berbunyi upah pada UMK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat, berdasarkan data yang bersumber di bidang statistik. Sedangkan tata cara lebih lanjut pengaturan upah pekerja untuk UMKM lebih lanjut lewat peraturan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 154 huruf A yang mengatur tentang pemutus hubungan kerja. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan boleh melakukan PHK dengan 9 alasan yang meliputi perusahaan bangkrut, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja memasuki usia pensiun, pekerja mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia, serta pekerja mangkir. Tetapi di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah menambahkan poin alasan perusahaan boleh melakukan PHK dalam pasal 154 huruf A dengan 14 alasan, salah satunya yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan alihan, pemisahan perusahaan, dan perusahaan melakukan efisiensi. Pasal ini sangat berbahaya karena penguasa bisa melakukan PHK hanya karena alasan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan. Pada pasal 156 ayat 4 yang mengatur tentang pengganti PHK, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang pengganti hak diatur dalam pasal 156 ayat 4. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan uang pengganti hak yang wajib dibayarkan pengusaha sebagai pesangon karyawan di PHK berkurang. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penggantian hak terdiri dari uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, uang pengganti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja, dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Namun dalam pasal 156 ayat B, bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta hanya ada 2 jenis uang penggantian hak yang diwajibkan kepada pengusaha, yakni uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk bekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana mereka diterima bekerja. Di luar itu, uang penggantian hak yang wajib diberikan kepada buruh masuk ke dalam kategori hal-hal yang lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya ada pasal 46 huruf A, yaitu mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan tertuang dalam pasal selipan, yakni pasal 46 huruf A Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagian dari Undang-Undang Omnibus Law ini merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat 5 menyatakan bahwa pengusaha yang tak mengikut sertakan pekerja yang terkena PHK karena usia pensiun pada program pensiun wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka pengusaha dapat terkena sanksi pidana. Tetapi, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan tersebut, yakni pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 5, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tercantum dalam pasal 83 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sehingga dapat digarisbawahi keresahan buruh atau pekerja yaitu pertama upah minimum, yang kedua PHK, yang ketiga status pekerja, yang keempat waktu kerja, yang kelima pesangon, keenam jaminan sosial, dan yang terakhir adalah bonus. Yang kedua yaitu klaster pendidikan. Kajian bidang pendidikan yang ada dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus menuai kontroversi. Logis adanya jika rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyentuh ranah klaster pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Realitas tidak bisa terelakkan. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan, baik yang pro maupun kontra. Logikanya pasti punya sisi positif dan negatif atas kontroversi ini. Pada pasal 65, pasal 62, dan pasal 71 mengatur tentang perizinan sektor pendidikan. Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas di perdagangan untuk mencari untung. Mengingat sesuai dengan pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Klaster pendidikan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan itu hak setiap warga. Pada ketentuan pasal tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal atau non-formal, termasuk pendidikan keagamaan seperti pesantren yang didirikan oleh masyarakat, harus membentuk badan hukum pendidikan. Pesantren juga wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Apabila satuan pendidikan tersebut didirikan tanpa perizinan berusaha, maka penyelenggara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan ini sangat berbahaya dan perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi khusus untuk pesantren sudah ada undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif. Selanjutnya yang ketiga, klaster pers. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena terjadi perubahan isi dari pasal 11 Undang-Undang Pers, yang sebelumnya berbunyi, penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pengubahan pasal ini berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum Undang-Undang Pers pada tahun 1999 dirancang oleh insan pers, kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers saat ini. Pada pasal 18 Undang-Undang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Perubahan pada poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat Undang-Undang Pers sebelumnya yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah klaster lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan atau karhutlah, tetapi pemerintah menghapusnya di rancang Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, bunyi pasal 88 Undang-Undang PPLH adalah setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang menjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, pemerintah menghapus ketentuan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
sehingga pasal 88 berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha atau kegiatannya. Pada pasal 93 mengatur tentang partisipasi publik. Pemerintah dikritik adanya upaya penghapusan partisipasi publik. Pasal 93 ayat 1 yang menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Namun, pada rancangan undang-undang Cilaka hanya ditulis pasal 93 dihapus. Rancangan undang-undang ini pantas disebut sebagai rancangan undang-undang Cilaka karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis. Dalam pandangan dasar negara Indonesia Pancasila, negara memiliki peranan penting dalam kehidupan rakyat Indonesia yang menjamin hak individu dan menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, negara Indonesia bukanlah negara kapitalistik serta bukanlah negara komunis ala Eropa. Hal ini telah dibahas dengan lugas dalam Undang-Undang 1945 yang telah mengalami amandemen 4 kali. Cita-cita pendiri negara yang bermaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi di antaranya, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun di awal tahun 2020, pemerintah dengan agenda rancangan Undang-Undang Omnibus Law telah berupaya merubah tatanan perundang-undangan dengan dalih fleksibilitas, efisiensi, dan investasi telah merancang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat mengkhawatirkan kaum pekerja dari berbagai sisi yang sangat fundamental. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah merombak sistem ketenagakerjaan yang semula sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur hubungan industrial melalui tripartit dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara ketenagakerjaan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5, di mana pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melegalkan serikat pekerja membangun hubungan industrial tripartit baik dalam perselisihan kepentingan maupun pembahasan persoalan UMK sebagai jaring pengaman sosial di bidang ketenagakerjaan. Namun, ironisnya, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah menghilangkan sistem tersebut. Dengan demikian, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah menghancurkan ketatanan sistem ketenagakerjaan Indonesia dengan menghilangkan peranan negara dalam bidang ketenagakerjaan (kabupaten sebagai hierarki konstitusi bagian bawah negara) dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Perubahan yang terdapat rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merenggut hak pekerja dan mengancam kesejahteraan pekerja, yakni menghapus tripartit, UMK, kebebasan berserikat, ancaman PHK setiap saat, jaminan pesangon berkurang, dan keracuan undang-undang. Selain itu, rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan berbagai daerah untuk mengelola bidang ketenagakerjaan. Dengan hilangnya demokrasi politik pekerja di dalam hubungan industrial, secara nyata pemerintah dan DPR RI telah membuat suatu undang-undang yang berpotensi tidak berkesesuaian terhadap sila kedua dan sila kelima Pancasila. Kedua, dengan dalih mempercepat kegiatan investasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disinyalir lebih berpihak pada investor, baik nasional maupun multinasional, daripada memperhatikan kesejahteraan pekerja yang berdampak pada peningkatan daya beli dan mensejahterakan pekerja nasional. Dengan demikian, kegiatan industri yang digagas melalui rancangan Undang-Undang Omnibus Law telah kehilangan substansi kegiatan industri,
yang diharapkan memiliki korelasi lurus terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan industrialisasi. Tersedianya kegiatan usaha adalah untuk meningkatkan daya beli rakyat Indonesia, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi yang berpotensi tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli. Sesungguhnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini jelas bahwa ekonomi yang hendak diwujudkan oleh negara sesuai konstitusi adalah pembangunan demokrasi ekonomi nasional. Sedangkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada saat ini dibahas di Balegnas justru hendak melegasi imperialisme milenial dengan mempermudah arus investasi atau tenaga kerja asing menjalankan usaha di Indonesia. Dengan suatu memurahkan upah pekerja Indonesia, dengan memangkas berbagai jaminan perlindungan sosial ketenaga kerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadikan investor asing, selain dipermudahkan metode investasi, sarana meraup untung di Indonesia, juga tenaga kerja asing pun telah dipermudah secara sistematis, sehingga proteksi ketenaga kerjaan nasional hampir hilang. Ketiga, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa masa depan ketenaga kerjaan Indonesia pada sisi perekonomian dengan kedaulatan politik yang sangat memprihatinkan, karena dari sisi ekonomis dan kekuatan pekerja di dalam dan di luar perusahaan dalam ruang hubungan industrial pada posisi yang sangat rentan, di mana hal itu dapat diketahui dari pola rumus pengupahan yang menghilangkan intem inflasi yang setiap tahunnya sepanjang sejarah selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan demikian, posisi keuangan pekerja pada setiap tahun akan mengalami penyusutan akibat inflasi dan kurs rupiah. Dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang dianggap sistem pengupahan yang parah karena tidak mempertimbangkan kurs rupiah semakin diperparah dengan pola pengupahan sistem rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ternyata melanggarkan sistem outsourcing dan kerja kontrak. Padahal pekerja di Indonesia mengharapkan status kerjanya diperjelas sebagai pekerja tetap atau PKWT, sebagai suatu akibat dari dedikasi loyalitas pada masa produktif hingga masa pensiun. Hal ini yang sangat fundamental dalam sistem hubungan industrial yang direncanakan melalui rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Karenanya, akibat rancangan undang ini akan dapat berdampak pada hilangnya iklim demokrasi dalam bidang ketenaga kerjaan, yakni satu, demokrasi ekonomi. Hak-hak demokrasi yang memiliki dampak sistematif dalam perekonomian pekerja mulai dilumpuhkan, padahal kesejahteraan pekerja akan mampu menggerakkan sektor real. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor positif dalam sistem perekonomian global. Namun hal ini tidak nampak dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law, karena pertumbuhan ekonomi yang gagal melalui rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja justru akan memporak-porandakan sektor real karena pendapatan pekerja mengalami penyusutan dari masa ke masa. Kelima, yang terakhir, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat mencederai demokrasi politik pekerja, mengancam kemerdekaan berserikat pekerja, baik di dalam atau di luar perusahaan. Dengan demikian, rancangan Undang-Undang Omnibus Law sesungguhnya tidak sesuai dengan semangat keindonesiaan. Gambar ini dapat kita pahami bahwa memang suatu hal yang wajar apabila berbagai pihak meradang terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak terlihat manfaat dan faedahnya buat pekerja saat ini dan di masa mendatang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.
Itulah video penjelasan dari saya mengenai pasal-pasal di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi dan juga tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.